Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode terakhir ya. Kemudian kita melihat Yongju dan Chanwi pergi ke kantor bisnis yang dipekerjakan oleh perusahaan Bir Baekmok untuk menulis komentar jahat tentang Bir Together kemarin. Jadi Janggun, si kepala tim perencanaan, bekerja sama dengan Bir Baekmok untuk menjatuhkan Together. Jadi Chanwi dan Yongju mendatangi kantor tersebut untuk memberikan pelajaran kepada para kroco-kroco yang telah melakukan hal jahat ini kepada Together. Karena mereka berdua mantan pasukan khusus, ya gampang banget lah ya menjatuhkan seluruh kroco-kroco so jago itu. Keesokan harinya, tim Yongju rapat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Bir Together. Jadi pertama, mereka akan meminta maaf kepada masyarakat. Kedua, mereka akan menawarkan kompensasi bersih, yaitu menyediakan bir berkualitas tinggi dengan harga lebih rendah. Cara agar masyarakat tahu kalau Bir Together itu berkualitas tinggi adalah memberitahu masyarakat kalau kemarin itu Bir Together memenangkan penghargaan juara 1 di Bir Buta Internasional. Tim Yongju juga harus memastikan kalau Bir Together ada di semua tempat dan orang bisa menemukannya, sehingga mereka bisa menjual semua Bir Together yang telah diproduksi. Setelah itu, tim Yongju bersiap untuk acara peluncuran Bir Together. Tim Yongju mengundang seluruh tengkulak bir untuk datang, agar mereka semua dapat membeli bir Together. Karena sesuai peraturan, produsen bir hanya dapat menjual bir mereka kepada para tengkulak bir aja. Kemudian para tengkulak bir diminta untuk mencoba bir Together. Pemimpin Asosiasi Bir Nasional yang juga adalah kenalan Yongju sangat mendukung Yongju dan timnya, sehingga seluruh acara peluncuran bir Together bisa berjalan dengan lancar. Kita lalu beralih ke beberapa pekan kemudian, di mana Together udah bisa terjual seluruhnya pada pasokan pertama. Tim Yongju merayakan hal ini bersama-sama. Saat itu, Bom tanya ke Yongju, terus gimana sama tim Busan? Mereka nggak jadi dibubarkan kan? Yongju menjawab, kalau besok, kepala tim cabang Busan akan datang ke perusahaan Jisang, dan Yongju akan menagih janji kepada Tejo. Bom lalu bertanya lagi, asik, aku akan kembali ke Busan. Bagaimana dengan Yongju? Tapi Yongju tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Keesokan harinya, Yongju dan kepala tim cabang Busan mendatangi Tejo untuk menagih janjinya. Untungnya, Tejo memegang janjinya, dan akhirnya cabang Busan tetap bisa berjalan. Yongju juga meminta agar Bom dikembalikan untuk bekerja di Busan. Tejo memperbolehkan hal tersebut, tapi Tejo tidak mengizinkan jika Yongju juga ikut pindah ke Busan. Setelah percakapan itu, kepala tim cabang Busan mengajak Yongju berbicara. Kepala tim mengatakan kalau sekarang Yongju harus melakukan apapun dan semua yang Yongju mau. Yongju sekarang bisa memulai perjalanan baru yang bisa membuat hati Yongju bernyanyi. Tapi Yongju merasa bertanggung jawab kepada Bom, karena Bom kan ngikutin Yongju nih pindah dari Busan ke Seoul. Namun tiba-tiba Bom nongol entah dari mana. Bom menyatakan rasa hormat dan sukanya kepada Yongju. Bom juga berkata kalau sekarang sudah saatnya dia berhenti menempel kepada Yongju. Bom meminta Yongju untuk melakukan apa yang harus Yongju lakukan. Besoknya di kantor, Yongju mendapati Rao sedang menyiapkan diri untuk mencari pekerjaan lain. Rao mengatakan kalau dia belajar banyak dari Yongju, dan senang bisa setim sama Yongju. Saat istirahat makan siang, Arum mendatangi Yongju dan mengatakan dia mendukung apapun keputusan Yongju. Arum menawarkan diri untuk menjadi teman Yongju, teman yang berlari untuk bersama Yongju, saat Yongju butuh teman. Setelah mengetahui seluruh rekan timnya tidak bergantung kepada Yongju, Yongju akhirnya mantap membuat surat pengunduran diri dan memberikannya kepada Tejo. Awalnya Tejo sangat menolak pengunduran diri Yongju, tapi Yongju bersikeras untuk pergi sehingga Tejo merelakannya. Seluruh tim pun ada di sana untuk berpamitan dengan Yongju. Setelah pengunduran diri itu, Yongju menemui Minju dan mengatakan kalau dirinya pengangguran sekarang. Yongju memeluk Minju dan menangis sejadi-jadinya, sembari mengingat seluruh perjuangannya. Dari awal dia bekerja di Bir Jisang cabang Busan. Bagaimana cabang Busan harus ditutup, sampai Yongju harus ke Seoul untuk merekrut Minju, membuat wir baru, dan akhirnya bisa meluncurkan Together. Melihat Yongju yang sedih begitu, Minju mengingatnya kalau sekarang babak baru dalam hidup Yongju baru aja dimulai. Kita lalu beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Minju sekarang mengadakan kelas kecil membuat bir, seperti tempat kursus gitu. Setelah mengajar, Yongju pun menemuinya. Pada saat yang sama, ayah Minju menelepon Minju dan menanyakan tentang resep masak pasta. Ayah Minju juga meminta Minju untuk datang ke rumah, karena ayahnya merindukan Minju. Wah, banyak berubah nih si om militer kita ya. Kita juga melihat Chanwi yang sedang berdiri di depan rumah keluarganya. Chanwi ragu-ragu untuk membuka pintu rumahnya itu, tapi Arum menggandeng tangan Chanwi
memberikan Chanwi selamat kalau sekarang Chanwi udah bisa kembali pulang ke rumah. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam. Tapi tidak ada seorang pun di dalam rumah, dan Chanwi berinisiatif memasak untuk Arum. Arum sangat senang bisa makan seperti itu, karena biasanya Arum makan sendirian aja kan. Setelah itu, Arum tiba-tiba mengeluarkan cincin, agar bisa Chanwi pakaikan kepada Arum. Memang lamaran yang unik ya ini. Chanwi juga memberikan Arum sebuah kotak. Isinya adalah KTP Chanwi. Jadi nama asli Chanwi adalah Chandran. Dia mengganti namanya setelah keluar dari militer. Chanwi memberikan Arum KTP-nya yang lama karena hanya keluarga Chanwi yang tahu nama asli Chanwi. Dan sekarang Arum adalah bagian dari keluarga Chanwi juga. Sementara itu di desa, para penduduk bersiap untuk sebuah acara pesta. Ternyata itu adalah pesta pensiunan untuk duo ibu tercinta kita dong. Setelah acara pesta ini, mereka berdua akan memulai perjalanan keliling dunia. Wah, duo ibu ini memang menginspirasi ya dari awal sampai akhir loh. Setelah semua rekonsiliasi yang terjadi, kita melihat Yongju mendatangi sebuah tempat. Sepertinya tempat itu adalah sebuah toko. Minju ada di sana untuk memberikan Yongju selamat atas bab baru di dalam hidup Yongju. Kita melihat kilas balik. Yongju membicarakan tentang langkah hidupnya yang baru. Dia akan membuka toko yang hanya menjual bir. Yongju akan membeli bir dari pabrik kecil di seluruh negeri dan menjual bir mereka di tokonya. Sekarang kita juga melihat bir Naro dan bir Together ada di toko Yongju. Minju juga menyatakan kalau nenek Yongju masih ada, dia pun pasti akan senang dengan langkah baru yang Yongju lakukan ini. Lalu mereka berdua tos ala nenek Yongju deh. Beberapa saat kemudian, Bom mendatangi toko Yongju. Mereka bertiga mengobrol bersama. Bom mengatakan kalau sekarang dia diangkat jadi kepala bagian di cabang Busan. Tentu hal itu sangat membuat Yongju dan Minju bahagia. Selanjutnya, Rao mendatangi mereka. Rao menceritakan kalau sekarang dia punya junior, tapi merasakan kesulitan menghadapinya. Gak sampai di sana, Arum dan Chanwi pun bergabung dengan mereka. Pasangan itu membawa sebuah kardus. Isinya adalah kartu undangan pernikahan antara Arum dan Chanwi. Wah, akhirnya ya mereka berhasil. Sekarang mereka semua membantu Arum dan Chanwi menyiapkan undangan mereka. Arum juga menceritakan kalau ketua tim perencanaan yang baru adalah Pak Kim. Dia itu tuh yang kemarin ngelaporin ke Janggun kalau rasa bir Together beda itu loh. Arum bertekad untuk menjadi ketua tim perencanaan berikutnya. Setelah itu, mereka semua pun berfoto. Selama ini mereka nggak pernah berfoto sebagai satu tim. Tapi untuk mengakhiri drama ini, mereka berfoto bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat tonton. Gimana drama ini menurut sahabat tonton? Kita semua punya pertempuran masing-masing dalam hidup. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya pertempuran besok. Tapi mari jalani setiap pagi dengan semangat baru dan rasa syukur. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat tonton. Terima kasih.